Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir pada acara hari ini dan sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan mudik bareng. Alhamdulillah, tentunya ini bersama fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati fungsionaris DPD Partai Nasdem yang hadir hari ini, ada Kota Palu, ada Sigi Biromaru, ada Donggala. Semua tentunya saya aturkan terima kasih, dan yang saya hormati para peserta mudik yang hadir pada acara hari ini. Catatannya ada 1.400 orang lebih yang hadir pada hari ini. Hari ini saya sungguhlah sangat berbahagia. Hari ini sungguhlah saya sangat bergembira karena bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Dan yang terkhusus, hari ini Partai Nasdem bisa kembali melaksanakan kegiatan mudik gratis. Ini adalah tahun ke-9, 2 tahun jeda karena gempa dan COVID, sehingga kemudian efektif kita laksanakan kegiatan ini adalah selama 7 tahun, 7 kali bulan puasa. Tentunya kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nasdem berbeda karena kami tentunya dengan segala keterbatasan yang kami miliki hanya berusaha berbagi, berusaha meringankan beban bapak-bapak, ibu-ibu yang dari daerah yang ingin kembali ke daerah masing-masing. Kenapa ini dilakukan oleh Partai Nasdem? Ini adalah kesadaran yang dimiliki oleh Partai Nasdem. Paling tidak sampai dengan umur Partai Nasdem hari ini 11 tahun, bahkan masuk 12 tahun, Partai Nasdem bisa berada di level seperti ini tidak lepas adalah dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga rasa terima kasih ini akan terus kami lakukan. Ini sekali lagi adalah bentuk syukur. Kita tahu situasi hari ini tidak sedang baik-baik saja. Kita tahu banyak permasalahan ekonomi dan lain-lain. Kegiatan ini tidak diperuntukkan bagi pemilih Partai Nasdem. Saya juga sadar mungkin di antara pemudik banyak yang tidak memilih Partai Nasdem. Tapi kriterianya adalah bukan pemilih Partai Nasdem, tapi Partai Nasdem berbagi dengan masyarakat Sulawesi Tengah. Itu kebanggaan dan itu kontribusi yang besar yang dilahirkan oleh Anies Baswedan bersama koalisinya. Alhamdulillah Ahmad Ali menjadi bagian daripada perjuangan itu. Hingga kemarin apa yang kita perjuangkan di tingkat nasional, berharap di tingkat kabupaten dan provinsi, insya Allah Partai Nasdem akan melahirkan pemimpin yang juga menjadi harapan daripada masyarakat. Anies Baswedan menjadi trendsetter politik. Karena kenapa? Pelajaran pentingnya untuk partai-partai politik bahwa kalau kita mau ingin demokrasi kita kuat ke depan, kalau kemudian kita mau ingin demokrasi kita kuat, maka syarat mutlaknya adalah satu-satunya syarat utama yang harus dipenuhi adalah kembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Ketika kemudian kepercayaan itu kembali, maka insya Allah demokrasi kita akan semakin kuat. Caranya supaya masyarakat itu percaya, berpartisipasi, cari pemimpin, calonkan pemimpin yang menjadi harapan masyarakat itu sendiri. Kalau kepemimpinnya menjadi harapan masyarakat, insya Allah masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi itu sendiri. Setuju? Itulah insya Allah Partai Nasdem sekali lagi mengharapkan masukan-masukan dari ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik mahasiswa yang sekembalinya nanti pulang dari mudik, luangkan waktu untuk memberikan catatan-catatan penting.
Mudah-mudahan masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa menjadi poin penting bagi kami untuk menentukan arah politik Nasdem di Sulawesi Tengah ke depan. Karena kenapa? Saya ulangi bahwa fungsionaris pimpinan pusat Partai Nasdem dan wilayah Partai Nasdem menyadari betul bahwa Nasdem bisa berada pada level seperti hari ini, mengantarkan Ibu Nilam Sari Ulawira, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai anggota DPR RI mewakili Sulawesi Tengah, dan bahkan yang membanggakan Nilam Sari Ulawira menjadi anggota DPR mewakili Sulawesi Tengah, meraih suara terbanyak dari seluruh anggota DPR yang terpilih, dan bahkan melampaui suara saya di tahun 2019. Sebagai mentor politik saya bangga dengan capaian, dan hari ini saya sekaligus berpamitan kepada masyarakat Sulawesi Tengah peserta mudik bahwa insya Allah Oktober 2024 ini saya akan menyelesaikan masa penugasan saya sebagai anggota DPR RI. 2 periode saya mengabdi mewakili masyarakat Sulawesi Tengah, 2014-2019, 2019-2024. Saat itu saya peraih suara terbanyak. Hari ini dikalahkan oleh Ibu Nilam, dan saya akan mengakhiri itu. Dalam proses pengabdian saya sadar betul bahwa masih banyak hal yang belum terwujudkan. Banyak cita-cita, banyak mimpi yang menjadi harapan kita semua, yang menjadi perjuangan kita selama ini belum tercapaikan. Mudah-mudahan Nilam Sari Ulawira bisa meneruskan itu. Atas kekurangan-kekurangan itu, izinkan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas kepercayaannya, memberikan mandat kepada saya untuk mewakili masyarakat Sulawesi Tengah, untuk menjadi bagian daripada perwakilan kalian, perpanjangan tangan masyarakat Sulawesi Tengah. Saya tidak sempurna karena saya adalah manusia biasa, tapi percayalah, saya selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas-tugas dari masyarakat Sulawesi Tengah. Dalam pengabdian saya, satu hal yang saya pastikan bahwa semua janji politik yang pernah saya ucapkan terhadap masyarakat Sulawesi Tengah, insya Allah telah saya tunaikan. Dan bahkan saya menitipkan pesan, harapan, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak kembali ke daerah, tanyakan kepada masyarakat yang ada di daerah, ketika masih ada janji-janji politik saya belum penuhi, yang sebelum saya tunaikan, tolong ingatkan kembali saya. Sebelum saya mengakhiri masa tugas saya sebagai anggota DPR RI, saya berharap insya Allah semua tugas-tugas janji-janji itu saya akan penuhi, karena itu adalah utang yang saya harus penuhi. Bagi saya, janji politik itu adalah utang yang harus ditunaikan, karena politisi itu, apa yang dibenci terhadap politisi? Banyak berjanji, betul? Salah satu kelemahan para politisi, kami politisi, adalah gampang berjanji, tapi gampang melupakan janji-janji itu. Itu faktor yang kemudian masyarakat dengan politisi itu berjalan. Tapi percayalah, di tengah-tengah politisi ada kesatria yang ketika dia berjanji, insya Allah janjinya bisa dipegang. Itu menjadi harapan saya. Dan yang terakhir, pesan saya kepada masyarakat, sampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan pernah beri maaf terhadap politisi yang ingkar terhadap janjinya. Jangan pernah beri maaf terhadap politisi yang telah ingkar terhadap janjinya, karena sekali dimaafkan, politisi itu akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya. Mari sama-sama kita bersihkan politisi busuk. Setuju? Dan yang paling terakhir, pesan saya kepada pemudik yang naik motor, jangan ugal-ugalan. Betul telah diasuransikan, tapi tergores dengan aspal itu menyakitkan. Saya pernah merasakan dulu, setiap bulan, setiap libur, setiap lebaran, puasa, saya naik motor seperti kalian dari Palu ke Morowali.
Ada satu momen dari penyeberangan dari Morowali ke Palu di Gunung Taripa. Saya bersama Bupati Morowali yang kemarin, Pak Taslim, motor saya patah tekannya. Karena waktu itu jalannya becek-becek, saya merusak, patah di situ. Itu pengalaman-pengalaman saya lalui, sehingga saya ingin menyampaikan, berbagi, tolong jangan ugal-ugalan. Karena sekali lagi kecelakaan kita tidak pernah duga kapan akan datang, maka waspada, selalu waspada dalam perjalanan, karena kalau sudah terjadi kita pasti menyesal. Tolong jadi pengguna jalan yang bijak, jangan saling kejar-kejaran, jangan saling melambung, karena kemudian bisa mengganggu hal orang-orang lain. Begitupun yang menggunakan kendaraan umum, jangan ugal-ugalan. Ingatkan sopir untuk selalu menahan diri, jangan ugal-ugalan, jaga keselamatan, karena itu hal yang penting. Keluarga di kampung menunggu kehadiran saudara-saudara sekalian untuk berlebaran bersama-sama. Sampaikan salam hormat saya. Insya Allah di momen berikutnya kita akan bersama-sama. Ini yang disampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.